Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Septina Ananta dengan NIM 2211050200071 dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menjawab soal UAS Ekonomi Mikro Islam. Yang pertama yaitu tentang mekanisme pasar. Itu menurut pemikiran Rasulullah, Abu Yusuf Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Haldun dalam mekanisme pasar. Yang pertama yaitu pemikiran Rasulullah, yaitu perekonomian berbasis keadilan, menjunjung tinggi kejujuran dan tidak menetapkan harga secara paten. Kedua, pemikiran Abu Yusuf, yaitu menganalisis terkait naik dan turunnya produksi dan pengaruhnya, dan harga barang dapat dipengaruhi oleh jumlah barang dan penawaran dan juga permintaan. Yang ketiga, pemikiran Al-Ghazali, yaitu tentang keadilan dan etika dalam ekonomi, perkembangan pasar dari tahap barter hingga menjadi pasar dagang. Selanjutnya itu pemikiran Ibnu Taimiyah, yaitu kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh keadilan perdagangan dan analisa faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Selanjutnya pemikiran Ibnu Haldun adalah mekanisme kenaikan harga barang pada barang pokok dan barang mewah di suatu daerah dan mendukung terhadap pasar bebas. Selanjutnya persamaan dalam kelima tokoh. 1. Pentingnya pasar sebagai sunatullah, di mana semua tokoh sepakat bahwa pasar memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, peran etika dan keadilan dalam perdagangan. Ketiga, penghargaan terhadap permintaan dan penawaran. Keempat, peran pemerintah dalam menjaga keamanan dan juga keadilan. Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah ini memberikan perhatian pada peran pemerintah dalam menjaga suatu keamanan pasar dalam jalur perdagangan dan memastikan adanya keadilan dan sistem perdagangan. Yang kelima, pengakuan terhadap keterbatasan sistem barter, di mana Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun mengakui kesulitan dan dalam sistem barter tersebut dan menunjukkan bahwa kebutuhan untuk menyediakan tempat penyimpanan barang dan tempat pertemuan suatu pasar merupakan evolusi dari kebutuhan setiap manusia. Perbedaan Rasulullah yaitu sistem ekonomi lebih kecil dan lokal, tidak memisahkan ekonomi dan moral. Perbedaan Abu Yusuf yaitu berfokus pada transaksi ekonomi yang menyimpulkan beberapa hal yang dapat mempengaruhi harga barang di dalam suatu pasar. Perbedaan Al-Ghazali yaitu memikirkan sistem barter dan sistem jual beli tidak hanya bertetap pada suatu tempat. Perbedaan Ibnu Taimiyah yaitu intervensi pemerintah sepanjang pasar berjalan secara bebas dan normal. Perbedaan Ibnu Haldun yaitu lebih banyak memfokuskan kepada faktor yang mempengaruhi harga kontribusi Rasulullah. Kontribusi Rasulullah yaitu mendorong prinsip keadilan dan redistribusi pada ekonomi Islam. Kontribusi Abu Yusuf adalah menyusun sebuah regulasi pendapatan dan perpajakan. Kontribusi Al-Ghazali yaitu mengenai etika bisnis dan peran kekuatan pasar dapat memberikan pandangan tentang bagaimana sebuah pasar tersebut dapat berkembang secara seimbang dan secara langsung dan adil. Kontribusi Ibnu Taimiyah adalah membantu memahami dinamika pasar saat ini dengan fokus pada faktor-faktor yang kompleks yang dapat mempengaruhi harga. Yang terakhir, kontribusi Ibnu Haldun adalah tentang hubungan antara penawaran dan permintaan serta pengaruhnya terhadap harga pasar dan memberikan wawasan tentang bagaimana suatu pasar tersebut dapat beroperasi secara efisien. Selanjutnya nomor 2 yaitu di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan dari tabel yang sudah saya kerjakan. Nah, yang pertama yaitu kita mencari TC. TC ini dirumuskan dengan VC plus FC, yaitu VC di sini diketahui yang kedua yaitu 1650 dengan VC-nya yaitu 5000. Jadi ini ditambahkan 1650 ditambah dengan 5000 hasilnya 6650. Kita tulis di sini. Nah, yang kedua AC yaitu TC per Q. TC di sini diketahui dengan 6650 dan Q-nya 10. Jadi hasilnya 665. Ini dibagi. Yang ketiga yaitu AFC. AFC di sini FC di sini yaitu 5000 dan Q-nya 10. Jadi dibagi hasilnya menjadi 500. Nah, yang keempat yaitu AFC. Dengan rumus VC per Q.
VC-nya di sini 1650 dan Q-nya 10. Jadi ini dibagi 1650 dibagi dengan 10 hasilnya 165. Yang kelima yaitu MC, yaitu ATC per Q diperoleh dari TC new min TC out per Q new min Q out. Dapat dituliskan dengan 6650 dikurangi dengan 6500 per 10 min 0 yang menghasilkan 150 per 10. 150 ini dibagi dengan 10 yaitu hasilnya 15. Dan ini kita tuliskan dengan 15. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, dapat dijelaskan yaitu harga barang itu sendiri. Harga barang yang murah namun berkualitas pada umumnya akan mendatangkan banyak peminat sehingga permintaan tinggi dan penawaran. Harga barang lain yang terkait dan tingkat pendapatan dan daya beli tersebut pada konsumen membuat konsumen sendiri tertarik dan perbedaan antara selera masyarakat dan jumlah penduduk. Nah, dapat dilihat dari gambar tersebut ini adalah kurva permintaan dan di sini adalah kurva penawaran. Yang keempat, jelaskan pemahaman Anda tentang distribusi produk dan jasa dalam mikro Islam. Nah, dalam ekonomi Islam, distribusi melibatkan sebuah pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Dengan kaidah distribusi tersebut, pendapatan dapat diatur dengan unsur-unsur produksi serta dalam sistem jaminan sosial. Kepemilikan dalam perspektif Islam ini dapat menghubungkan nilai-nilai tersebut dengan hukum-hukum Allah. Sistem ekonomi Islam menekankan pada nilai kebebasan dan keadilan dalam pendistribusian ekonomi Islam. Yang kelima yaitu jelaskan pengertian distorsi pasar, jenis-jenisnya dan solusi pemerintah dalam menyelesaikan distorsi pasar. Pengertian distorsi pasar sendiri adalah gangguan yang terjadi dalam mekanisme pasar. Distorsi pasar ini dapat terjadi karena adanya gangguan terhadap mekanisme pasar seperti gangguan pada penawaran dan pada permintaan, monopoli, oligopoli, dan lain sebagainya. Jenis-jenis distorsi pasar ada 3, yaitu rekayasa suplai dibagi menjadi 2, yaitu buy najasi, yaitu merupakan rekayasa pasar atau permintaan yang dapat terjadi apabila seorang produsen menciptakan permintaan palsu. Nah, yang kedua yaitu ihtikar, yaitu merupakan penimbunan barang, adalah satu tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain, sehingga mengakibatkan melonjaknya harga barang tersebut secara drastis. Yang kedua, tadlis, adalah terjadinya penipuan dalam transaksi jual beli disebabkan karena salah satu dari dua pihak tersebut tidak memiliki informasi yang sama. Tadlis dibagi menjadi 4, yaitu tadlis kuantitas, merupakan penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada si pihak pembeli. Yang kedua, tadlis harga, merupakan penipuan yang sering terjadi dalam hal jual beli, baik dalam kuantitas, kualitas, harga maupun waktu penyerahan barang. Ketiga yaitu tadlis kualitas, yaitu merujuk pada praktik menyembunyikan informasi tentang suatu kualitas barang tersebut dalam suatu transaksi. Yang ketiga, tagrir, adalah transaksi pertukaran yang mengandung ketidakpastian bagi kedua belah pihak. Tagrir dibagi menjadi 3, yaitu sama halnya dengan tadlis yang sudah dijelaskan tadi, yaitu tagrir kuantitas, tagrir harga, tagrir kualitas, dan tagrir waktu penyerahan. Nah, solusi pemerintah dalam distorsi pasar yaitu larangan dalam ihtikar, membuka akses informasi, regulasi harga, dan intervensi pasar. Dalam intervensi pasar ini, kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga harus melihat kepada penyebab terjadinya perubahan keseimbangan pasar tersebut.